Tambang yang bertanggung jawab tak boleh berhenti pada angka produksi dan nilai ekonomi. Bagi Nusa Halmahera Minerals, apa yang dieksplorasi harus kembali memberi arti. Arti bagi manusia, arti bagi masa depan, dan arti bagi Halmahera. Lebih dari emas, inilah tentang investasi sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sini, sumber daya alam bersinergi dengan sumber daya manusia yang diisi oleh orang berkompeten sebanyak 60% dari masyarakat Maluku Utara itu sendiri. Seluruh tanggung jawab sosial dijalankan melalui program NHM Peduli untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat. Jadi kami di NHM Peduli dalam melaksanakan program itu menganut filosofi peduli. Peduli artinya apapun yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat itu akan kami support, kami bantu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, kami di dalam pelaksanaan program NHM Peduli itu memang mengacu pada regulasi amanat pemerintah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di dalam implementasinya kami memberi nama program NHM Peduli yang memang semua kebutuhan masyarakat yang tercantum dalam amanat regulasi ada 8 aspek program yang memang harus dilaksanakan seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, kemandirian ekonomi, kemudian sosial budaya, infrastruktur penunjang, kemudian kelembagaan dan pelestarian lingkungan. Nah, ini semua 8 program ini kami rumuskan melalui social mapping. Social mapping yang kami lakukan di wilayah lingkar tambang kami, di mana wilayah lingkar tambang kami ini terdapat kurang lebih 83 desa, 5 kecamatan. Memang salah satu wilayah lingkar tambang yang terbesar. Nah, ini karena ada faktor historikal yang memang sampai wilayah lingkar tambang kami itu terdiri dari 83 desa dan 5 kecamatan. Jadi di dalam melaksanakan program, itu kami melihat, mengidentifikasi berdasarkan hasil social mapping tadi, kami buat peringkat, ranking, mana yang menjadi kebutuhan mendesak berdasarkan kondisi di lapangan, nah itu kami intervensi. Di sektor infrastruktur yang beberapa bulan terakhir ini kami laksanakan, itu terdiri dari penyediaan sarana air bersih bagi beberapa desa yang memang sangat urgent karena mereka kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih jauh dan infrastrukturnya belum tersedia, sehingga kami support untuk penyediaan air bersih tersebut. Di tahun 2025 sampai awal 2026 itu ada kurang lebih 7 desa yang sudah kami support. Kemudian ada juga di program kesehatan. Nah, kesehatan ini kami sediakan infrastruktur ambulans karena memang kenyataannya wilayah kita ini jauh dari kota, jauh dari sarana fasilitas kesehatan yang layak seperti rumah sakit. Yang ada di sini hanya puskesmas yang memang dalam pelayanannya belum mampu melakukan pelayanan yang lebih lengkap. Sehingga ada beberapa masyarakat yang memang harus ditangani lanjut ke rumah sakit. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan akses transportasi ke rumah sakit, sehingga ambulans ini sangat membantu mereka untuk terutama bagi warga masyarakat yang ekonomi rendah itu menggunakan fasilitas ambulans ini dengan gratis untuk bisa mengakses ke rumah sakit maupun setelah berobat di rumah sakit pulang kembali ke rumah. Jadi kami di sini menempatkan personil kami itu tersebar di setiap kecamatan. Jadi ada di setiap kecamatan itu namanya Korlap, koordinator lapangan. Kami ada kurang lebih 2-3 personil yang ini akan secara intens melakukan komunikasi dengan warga untuk bisa mendapatkan informasi aspirasi dari masyarakat terkait dengan permasalahan, kendala ataupun apapun yang mereka hadapi di sana, sehingga itu menjadi dasar kami untuk melaksanakan program tersebut. Nah, jadi untuk terkait dengan nanti setelah ini kita akan coba berkunjung ke salah satu sekolah. Kebetulan hari ini juga kita akan melaksanakan edukasi. Ini di bidang pendidikan, edukasi buat anak-anak sekolah di tingkat SD. Terkait dengan edukasi temanya ada 2, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan edukasi mitigasi kebencanaan.
Nah, untuk PHBS di sini kami memilih tema ini karena memang eh, perilaku kebersihan ini masih sangat minim di sini. Masih banyak anak-anak yang sering menderita penyakit seperti diare, demam berdarah. Ini yang disebabkan oleh kehidupan kebiasaan mereka di rumah belum taat terhadap prinsip-prinsip PHBS itu sendiri. Sehingga ini edukasi ini kami perlu dan kami berharap dari lingkungan sekolah ini bisa terbawa ke rumah dan bisa diimplementasikan juga di lingkungan rumah maupun masyarakat yang lain. Nah, kemudian kebencanaan ini karena memang wilayah kita ini Maluku Utara terutama secara umum maupun Lingkar Tambang secara khusus bencana ini sering terjadi terutama gempa bumi maupun banjir sehingga kita berupaya untuk memberikan edukasi bagaimana cara apa yang harus dilakukan saat jika terjadi bencana terutama gempa bumi yang memang sampai sekarang belum bisa diketahui kapan dia terjadi. Jadi gempa bumi ini salah satu yang berpotensi mengancam bagi siswa yang sementara berada di kelas. Kemudian terjadi gempa bumi, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini yang memang jadi fokus kita untuk berikan edukasi kepada sekolah. Kami selalu menekankan kepada masyarakat bahwa bagaimana masyarakat bisa berupaya untuk bisa mandiri. Nah, mandiri hari ini kami tidak hanya mengembangkan infrastruktur dan sarana prasarana, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat untuk bisa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang ada di wilayah mereka masing-masing. Jadi setiap infrastruktur maupun program yang kami laksanakan, kami selalu mengharapkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung, terutama dalam mensupport tenaga kerja seperti pembangunan sarana air bersih. Nanti kita juga akan lihat beberapa desa yang sarana air bersih sudah tersedia. Itu sebagian besar kami hanya menyediakan material dalam bentuk pipa, namun pekerjaannya itu kita bersama-sama dengan masyarakat. Ada partisipasi yang baik dari masyarakat untuk bisa sehingga tujuan kita adalah masyarakat bisa merasa bahwa ini adalah milik mereka sendiri. Nah, bukan karena perusahaan, tapi ini adalah lahir dari mereka dan untuk mereka. Sehingga ada kebersamaan dan bisa membangun kekompakan atau kebersamaan di dalam masyarakat lebih kuat lagi ke depan. Salah satu kebutuhan paling mendasar dan paling menentukan kualitas hidup adalah air bersih. Dan di Desa Tolabit, Kecamatan Kau Barat, Halmahera Utara, air bersih sempat menjadi kemewahan. Selama lebih dari 1 tahun, warga Desa Tolabit menghadapi kesulitan air bersih akibat kerusakan mesin pompa utama. Untuk mandi dan mencuci, mereka terpaksa ke sungai. Untuk memasak dan minum, harus membeli air isi ulang, menambah beban ekonomi keluarga. Melalui program NHM Peduli bersama pemerintah desa, dilakukan pergantian mesin pompa dan perbaikan instalasi pipa dari sumber air ke permukiman. Sejak pertengahan November 2025, air kembali mengalir ke rumah-rumah warga. Air yang sebelum itu airnya kotor karena pakai air sumur. Jadi, apalagi kalau waktu hujan, air sumur itu penuh dengan air hujan, jadi rata dengan air. Makanya kita pakai juga, anggap saja pakai air kotor. Tapi kalau untuk mandi, mau cuci piring, pakai air yang di sumur aja itu. Saya rasa senang dengan air bersih setelah itu, dan karena manfaatnya untuk mandi juga pakai air bersih, cuci piring, minum, terus cuci pakaian, semuanya pakai air bersih. Saya paling senang begitu. Saya berterima kasih banyak kepada NHM, terlebih khusus untuk Bapak Haji Robert yang sudah memberikan bantuan air bersih lewat tim PT NHM Peduli. Mudah-mudahan Bapak Haji Robert bersama semua karyawan sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Ya, ketika bantuan dari PT NHM ini melalui teman-teman kerja yang ada di Kecamatan Kau Barat ini, kami disampaikan sosialisasi, kami merasa bersyukur ketika kami dialami dampak dan kami tidak lagi mengonsumsi air bersih. Ketika ada informasi itu dan didatangkan, kami bersama-sama dengan masyarakat bergotong royong kerjasama. Kami memikul pipa, ada kurang lebih ada 14 staf itu sampai ke sungai yang terdampak musibah itu sehingga pipanya patah.
Nah, jadi mungkin itu kami merasa bangga ketika itu bantuan lewat PT HNHM mereka memberikan kami untuk bisa menikmati air bersih. Kemarin itu, tahun kemarin ketika kami alami itu, kalau panas 1 minggu itu airnya kuning. Jadi kami di Kecamatan Kabupaten Barat khusus Desa Tolabit itu mengalami kesulitan sehingga kami bisa mengambil air melalui gelong minyak atau minyak goreng itu yang biasanya kami melalui kendaraan ke sungai yang masih agak boleh kita konsumsi. Nah, ketika kedatangannya dari bantuan NHM ini, sekarang kami bersyukur puji Tuhan, kami merasa lega dan merasa diuntungkan. Yang pertama adalah kebutuhan kami itu minum, pakai mandi, cuci baju, pakaian, cuci piring, dan bisa cuci kendaraan. Nah, sampai saat ini ya bersyukurlah. Kalau kemarin-kemarin itu pakaian kita harus cuci, harus ke sana lagi ke sungai. Karena itu kalau ketika panas 1 minggu kami mengalami air yang sangat kotor. Kalau bukan ke sungai sana, itu ke saluran irigasi yang kita orang harus lakukan cuci baju atau cuci pakaian. Adanya perusahaan NHM ini memberikan kami bantuan, kami masyarakat merasa, khususnya kami keluarga tempat ini, merasa bersyukur dan merasa senang. Hingga sampai saat ini kurang lebih sudah hampir setengah tahun atau 6 bulan berjalan ini kami merasa tidak ada kendala lagi. Dan kami sudah merasa senang, tidak ada masalah lagi sampai sekarang kami bisa menikmati air bersih hingga di detik ini. Mungkin terima kasih pada perusahaan NHM yang sudah memberikan pada tim-tim kerja SP di Kecamatan Kabupaten Barat ini. Kiranya kalian diberi kesehatan dan juga pekerjaannya diberi kelancaran dan sukses selalu.